Ada banyak sekali benda-benda aneh di Mars, sendok, mie, pintu, bahkan wajah. Apakah semua itu benar-benar hanya batu? Lagi pula Mars bukan satu-satunya planet di tata surya kita yang penuh dengan benda-benda misterius. Yuk kita lihat apa aja. Baru-baru ini kita menemukan benda aneh di Mars yang tampak seperti benda halus mirip sendok. Benda ini menarik perhatian semua orang setelah kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA melihatnya. Batu dengan pegangan dan ujung yang membulat itu tampak seperti mengambang dalam foto yang diambil oleh rover. Orang-orang di internet bingung tentang benda apakah itu. Ada yang bercanda bahwa itu adalah pin bowling Mars atau bahkan sendok sepatu yang ditinggalkan oleh makhluk luar angkasa. Tapi Andrew Good dari NASA mengatakan bahwa itu tidak terlalu menarik. Ternyata itu hanyalah batu yang dibentuk oleh angin dalam waktu yang lama. Batuan dengan bentuk aneh seperti ini biasa ditemukan di Mars. Batuan-batuan itu disebut Vantivac. Vantivac adalah batu yang dapat tergores, penyok atau dihaluskan oleh partikel-partikel kecil yang terbawa angin. Kamu biasanya menemukan jenis batu ini di tempat kering yang tidak banyak rumput atau pepohonan yang menghalangi angin dan di tempat yang banyak pasir yang bertiup. Terkadang angin dapat mengukir batu-batu karang menjadi bentuk yang sangat keren seperti bebatuan jamur yang bisa kamu lihat di Taman Nasional Gurun Pasir Putih di Mesir. Bebatuan ini terlihat seperti jamur raksasa karena angin mengikis bagian bawahnya lebih cepat daripada bagian atasnya sehingga membuatnya berdiri tegak dan ramping. Vantivac bukan satu-satunya batuan Mars yang keren. Lihat aja rangkaian paku-paku surrealis yang menonjol dari permukaan merah ini. Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA menemukannya saat menjelajahi kawah gel di Mars. Paku-paku itu dengan cepat menarik perhatian semua orang. Struktur meliuk-liuk yang menyerupai paku itu tampak seperti pintu dari luar angkasa. Bahkan, SETI Institute, sebuah organisasi yang berfokus pada pencarian kehidupan di luar bumi, mengetweet tentang gambar tersebut dan menyebutnya sebagai batu yang keren. Tapi pada kenyataannya, ini hanyalah hoodoo. Puncak-puncak yang tinggi dan tipis ini terjadi ketika batuan keras berada di atas lapisan batuan yang lebih lunak. Paku-paku Mars kemungkinan besar merupakan tambalan semen dari retakan kuno di batuan sedimen dengan material yang lebih lunak karena terkikis dari waktu ke waktu. Tapi di bumi juga ada banyak hoodoo, biasa disebut juga cerobong peri atau batu tenda. Kamu bisa menemukannya di tempat-tempat seperti Bryce Canyon di Utah dan dataran tinggi Colorado. NASA sangat tertarik dengan struktur aneh ini karena dapat membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang sejarah kawah gel. Ada juga sebuah batu yang terlihat seperti donat jelly. Batu ini disebut Pulau Pinnacle. Batu itu terlihat oleh kamera NASA, tapi hanya 4 hari sebelumnya pulau itu tidak ada. Jadi gimana dia menghilang secara ajaib ya? Dengan cara yang sangat anti klimaks, batu itu tertendang oleh salah satu roda Opportunity saat melintasi medan Mars. Tapi masih ada beberapa misteri yang menyelimuti donat jelly itu. Analisis mengungkapkan bahwa Pulau Pinnacle mengandung kadar belerang dan mangan yang sangat tinggi. Kedua hal ini larut dalam air. Dengan kata lain, mungkin ada beberapa aksi air yang menciptakan elemen-elemen ini di dalam batu. Si kecil yang satu ini tiba-tiba menyebabkan banyak drama dan sebuah gugatan terhadap NASA. Ada klaim bahwa badan antariksa ini gagal menyelidiki kemungkinan jamur yang tumbuh di Mars. Jamur donat jelly. Tapi tidak semua temuan kita alami. Penemuan membingungkan lainnya adalah benda yang ditemukan oleh rover Perseverance. Benda itu tampak seperti spaghetti atau tali yang kusut, sama seperti donat. Benda misterius ini muncul dalam gambar kamera rover dan kemudian lenyap dari tanah berpasir hanya dalam beberapa hari. Ternyata itu adalah puing-puing dari sistem pendaratan rover. Perseverance mendarat di kawah Jezero pada bulan Februari 2021. Pendaratannya kasar dan secara tidak sengaja menebarkan puing-puing di sekitarnya. Sebagian dari serpihan-serpihan ini telah muncul dalam gambar-gambar yang diambil oleh robot penjelajah untuk sementara waktu. Benda seperti tali itu kemungkinan besar adalah potongan jaring dakron yang merupakan jenis serat yang digunakan untuk selimut termal. Selimut ini membantu mengatur temperatur peralatan selama proses pendaratan di Mars yang sangat panas.
benda itu mungkin mengalami penguraian yang signifikan dan tercabik-cabik karena gaya yang kuat selama pendaratan. Selimut termal kehilangan banyak saat itu, misalnya potongan kertas timah mengkilap yang ditemukan pada bulan Juni, penjelajah menemukannya di atas batu. Yang luar biasa adalah seberapa jauh sebagian puing-puing itu telah berpindah. Rover mendarat sekitar 1,9 km jauhnya dari tempat yang sedang dijelajahi. Mungkin karena tabrakan itu melemparkan puing-puing ke udara dan angin Mars membawanya sejauh itu. Mars dikenal karena anginnya yang kencang yang bisa menggerakkan benda-benda ringan, tapi meskipun menyenangkan untuk menemukannya dalam foto, ada kekhawatiran tentang puing-puing serta sampah yang ada di Mars. Kita bahkan belum menyelesaikan masalah ini di bumi, dan kita sudah membuat masalah ini lagi di Mars. Puing-puing yang kita tinggalkan di planet merah sudah menumpuk di area yang disebut Hawkwellow Flats. Ditambah lagi, puing-puing tersebut dapat secara tidak sengaja mencemari tabung sampel yang digunakan untuk mengumpulkan batuan Mars. Sejauh ini NASA tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini, tapi mereka terus mengawasinya untuk mencegah masalah pada kendaraan penjelajah. Sekarang, gimana kalau bukan benda tapi hewan? Curiosity menimbulkan kehebohan ketika menangkap sesuatu yang tampak seperti tikus di Mars. Beberapa orang mulai berspekulasi bahwa itu bisa jadi bukti kehidupan asli Mars, atau bahkan hewan pengerat ini dibawa oleh Curiosity. Tapi tikus Mars ini sekali lagi ternyata hanya sebuah batu yang aneh. Batuan ini terlihat menarik karena proses alami seperti erosi angin dan abrasi mekanis. Kami juga menemukan beberapa benda yang tampak seperti cacing. Curiosity memotret sebuah formasi yang tampak seperti cacing yang mengeliat di lanskap Mars. Meskipun ukurannya kecil, formasi ini menonjol dengan bentuknya yang unik dan teksturnya yang kasar. Mungkin formasi ini terbuat dari bahan yang tahan lama dan tahan terhadap erosi Mars yang keras. Dan akhirnya, temuan misterius teratas kita adalah wajah di Mars. Cydonia adalah sebuah wilayah di Mars yang telah menarik perhatian, baik secara ilmiah maupun populer. Cydonia terletak di belahan utara Mars. Wilayah ini berada di antara daerah berkawah di selatan dan daerah yang relatif datar di utara. Ada teori yang mengatakan bahwa dataran utara mungkin dulunya adalah dasar lautan, mungkin Cydonia dulunya merupakan daerah pesisir. Tempat ini penuh dengan fitur-fitur menarik dan indah yang memberitahu kita banyak hal tentang sejarah planet merah. Tapi fitur yang paling menarik adalah wajah Mars. Benda ini mendapatkan perhatian luas ketika dijepret oleh pengorbit Viking 1 pada tahun 1976. Beberapa orang percaya bahwa itu bukti peradaban Mars yang telah lama hilang. Pada awalnya, NASA menganggapnya sebagai tipuan cahaya dan bayangan. Tapi setelah beberapa analisis, ternyata itu adalah, cuma batuan. Kita juga melihat wajah beruang. Foto ini ditangkap oleh kamera High Resolution Imaging Experiment. Dalam gambar ini kita bisa melihat pola rekahan melingkar yang tampak seperti kepala beruang dengan dua kawah yang membentuk mata dan struktur keruntuhan berbentuk V seperti hidung. Kepala ini kemungkinan terbentuk karena sesuatu yang berat mengendap di atas lubang tua di tanah. Lubang ini terisi dengan lava atau lumpur, dan fitur yang mirip hidung ini diduga merupakan lubang vulkanik atau lumpur. Tapi kenapa kita terus melihat hal-hal aneh di Mars ya? Kadang-kadang otak kita bisa menipu kita untuk melihat sesuatu seperti wajah atau objek di bebatuan, juga benda-benda lainnya. Tapi itu hanya ilusi yang disebut pareidolia. Pareidolia adalah fenomena psikologis yang membuat kita melihat pola atau bentuk yang sudah dikenal, terutama wajah, padahal sebenarnya tidak ada. Ini karena ketika otak menemukan sesuatu yang tidak dikenali atau dimengerti dengan segera, otak akan mencoba menemukan hal-hal yang paling mirip. Jadi otak melihat pola, tekstur, atau suara acak sebagai sesuatu yang bermakna dan dapat dikenali. Itu sebabnya kursi dengan pakaian di atasnya tampak seperti sosok manusia yang sangat menyeramkan di malam hari. Hal ini juga menyebabkanmu melihat wajah atau bentuk di awan, atau mendengar suara yang dapat dikenali, atau bahkan kata-kata dalam kebisingan acak. Ini adalah bukti yang menarik dari kekuatan persepsi kita, tapi kita juga harus berhati-hati dengan hal itu ya. Jangan biarkan imajinasi kita menjadi tidak terkendali. Seperti The Little Engine That Could,
penjelajah Curiosity milik NASA dengan berani melintasi kawah Gale di Mars untuk mencari tahu apa yang mungkin terjadi miliaran tahun lalu sehingga planet ini menjadi padang pasir merah. Dan sepertinya ia menemukan sesuatu. Meski kehidupan di Mars tampak mustahil sekarang, ribuan tahun lalu Mars mungkin planet yang mirip bumi dengan atmosfer tebal, air, dan bahkan kehidupan. Dan sepertinya perubahan terjadi baru-baru ini. Penelitian menunjukkan bahwa 3 miliar tahun lalu, belahan utara Mars mungkin memiliki lautan yang stabil. Di bumi, zaman Arkaikum sedang berlangsung. Gunung-gunung berapi sedang aktif dan kehidupan awal tengah berlangsung. Kehidupan mungkin mulai muncul di Mars. Bukan gurun yang membeku seperti Antartika, tapi perairan seperti lautan di bumi. Dan iklim yang mirip bumi ini memperpanjang masa laik huni Mars sekitar 500 juta tahun lebih lama dari yang kita duga sebelumnya. Dengan kata lain, ada 0,5 miliar tahun di mana Mars benar-benar mirip bumi, dengan kondisi yang tepat untuk kehidupan mulai terbentuk. Tapi kemudian, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya selamanya. Atmosfer menipis, Mars kehilangan lautan dan menjadi tempat dingin dan sunyi, seperti yang kita lihat sekarang. Selama ini, kawah Gale masih menjadi misteri, tapi kini Curiosity menemukan sesuatu yang menarik di sana. Cekungan luas di permukaan Mars, di mana miliaran tahun lalu air pernah mengalir dengan deras. Di sana, Curiosity menemukan karbonat, sesuatu yang bisa memberitahu kita tentang iklim Mars purba. Ini adalah mineral yang terbentuk ketika karbon dioksida atau CO2 larut dalam air. Artinya, untuk membuatnya kita butuh 2 hal, atmosfer yang tebal serta air dalam wujud cair. Di bumi, CO2 sangat penting karena bantu memerangkap panas dari matahari di atmosfer kita. Hal ini membuat planet kita cukup hangat untuk menunjang kehidupan. Tumbuhan memakannya selama fotosintesis untuk menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernapas. Di Mars, keberadaan CO2 menunjukkan bahwa memang ada semacam sistem iklim. Ketika mulai larut dalam air, CO2 bereaksi dengan mineral tertentu di dalam tanah, seperti kalsium atau magnesium, dan menciptakan karbonat. Mirip seperti proses pembentukan kerang di lautan di bumi, hanya saja di Mars, proses ini terjadi pada bebatuan. Dan penemuan ini sangat penting. Karbonat-karbonat ini bertindak seperti fosil iklim kuno planet Mars. Karbonat menyimpan informasi tentang bagaimana kondisi Mars di masa lalu. Dengan mempelajarinya, para ilmuwan bisa mengintip masa lalu Mars ketika air masih ada di sana. Mereka bisa memberitahu kita bagaimana atmosfer Mars berubah seiring waktu, menunjukkan apakah atmosfernya hangat atau dingin, atau apakah ada banyak air di sekitarnya, dan apa yang terjadi pada planet ini secara umum. Untungnya, Curiosity bisa mempelajari hal ini di sana. Curiosity memiliki sampel analisis at Mars dan tunable laser spectrometer. Keduanya layaknya alat forensik di Mars. SAM adalah laboratorium mini beroda. Alat ini mampu memanaskan sampel batuan Mars hingga suhu sangat tinggi. Ada 2 oven yang bisa memanaskan sampel hingga suhu 982 derajat Celcius. Panas yang sangat tinggi ini menyebabkan bebatuan melepaskan gas yang terperangkap di dalamnya. Gas yang seperti sidik jari purba Mars, atmosfer. Setelah gas-gas ini dilepaskan, TLS menganalisisnya secara rinci, menguraikannya hingga ke bagian terkecil. Dan temuan para ilmuwan mematahkan semua anggapan kita sebelumnya tentang kelayak hunian Mars. Ternyata, Mars tidak hanya pernah basah, tapi ada sesuatu yang menyebabkan planet ini mengering dan mendingin secara bertahap. Dengan kata lain, air di Mars tidak menghilang begitu saja, tapi menguap dengan cepat dalam kondisi ekstrim. Jadi, apa yang terjadi padanya? Para astronom memberikan 2 kemungkinan penjelasan. Penjelasan pertama mengatakan pernah ada masa-masa di mana Mars kadang basah dan kadang kering. Air tidak bertahan lama, mungkin muncul dalam semburan-semburan singkat dengan periode di mana air kemudian akan mengering, lalu kembali lagi. Kemungkinan kedua lebih intens. Air yang ada di sana sangat asin dan dingin. Jadi, alih-alih berbentuk cair, sebagian besar air di sana membeku menjadi es. Hal ini membuat kondisi planet terlalu keras untuk kehidupan seperti yang kita kenal, karena kondisinya akan terlalu ekstrim bagi apapun untuk bertahan hidup.
Kedua, kemungkinan itu berarti Mars tidak nyaman dan penuh dengan kehidupan di masa lalu, seperti yang diharapkan sebagian orang. Setidaknya tidak di permukaan. Tapi bukan berarti kehidupan di bawah tanah tidak mungkin ada. Hal ini masih memungkinkan. Dan untuk tahu lebih jauh lagi, kita harus terus mencari petunjuk adanya air. Setelah bertahun-tahun menjelajahi Mars, para ilmuwan baru saja membuat penemuan yang sangat menakjubkan. Jauh di bawah permukaan berbatu planet merah ini, terdapat waduk air dalam bentuk cair yang tersembunyi. Kali ini, air sungguhan, bukan lapisan es yang membeku atau uap air di atmosfer, meskipun letaknya jauh di bawah kerak Mars. Terobosan ini berasal dari data yang dikumpulkan oleh pendarat InSight milik NASA. Wahana ini menghabiskan 4 tahun mendengarkan getaran halus di Mars atau gempa Mars, dan ia menganalisis lebih dari 1.300 gempa. Berkat ini, para ilmuwan dapat memetakan bagaimana gelombang seismik bergerak di planet ini. Hal itu mengungkap adanya kantong-kantong air cair yang terkubur sekitar 9,7 hingga 19,3 km di bawah tanah. Bukan hanya satu danau, tapi banyak. Jadi, mereka menggunakan metode yang sama dengan di bumi untuk menemukan air, minyak, dan gas di bawah tanah. Dan mereka berhasil menggali informasi sistem bawah tanah Mars. Ketika air menghilang dan mengering, sebagian terlepas ke angkasa ketika Mars kehilangan atmosfer pelindungnya yang tebal. Tapi, penemuan ini menunjukkan sebagian besar air itu tidak menghilang, hanya tenggelam jauh di bawah tanah, di tempat yang masih ada sampai sekarang. Begitu dekat, tapi di luar jangkauan. Ini merupakan kemajuan besar. Air adalah molekul yang paling penting dalam membentuk nasib sebuah planet. Dan juga, meskipun kita mengatakan Mars tidak pernah dipenuhi kehidupan, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan adanya kehidupan di sana sekarang. Jika air dalam bentuk cair masih ada di bawah tanah, mungkinkah ada mikroba kecil yang bersembunyi di sana juga? Kehidupan yang kita kenal tidak akan bisa bertahan tanpa air. Dengan penemuan ini, gagasan tentang kehidupan di Mars menjadi lebih masuk akal. Tapi, ada satu hal yang perlu diingat. Meskipun air ini mungkin tampak penting untuk rencana kolonisasi Mars di masa depan, air ini tidak akan mudah dijangkau. Mengebor kerak Mars sedalam 9,7 km bukanlah hal yang mudah. Asal tahu saja, di bumi, lubang bor terdalam yang pernah dibuat adalah sekitar 12 km. Ini dilakukan dalam proyek Kola Super Deep Borehole, dan proyek ini mendorong teknologi yang ada saat ini hingga ke batasnya. Panas yang sangat tinggi, tekanan, kegagalan peralatan, banyak sekali kendala. Dengan Mars, itu akan lebih sulit lagi. Lingkungan Mars jauh lebih dingin, atmosfernya sangat tipis, dan tidak ada infrastruktur. Hal ini akan membuat misi pengeboran menjadi sangat sulit. Untuk mencapai waduk air yang terkubur begitu dalam di Mars, kita butuh peralatan pengeboran khusus yang harus dikirim ke sana. Peralatan itu harus tahan terhadap suhu dingin yang ekstrim, tekanan rendah, dan gravitasi yang berbeda. Oh, dan semuanya harus beroperasi dari jarak jauh dan tidak boleh rusak, serta butuh banyak sekali energi. Yap. Mungkin kita baru bisa melakukan hal ini di masa depan saat sudah ada sistem otomatis atau astronot di Mars. Itu bukanlah tugas yang mudah, bahkan bagi miliarder paling ambisius sekalipun. Jadi untuk saat ini, apa yang disembunyikan oleh waduk-waduk ini masih menjadi misteri. Tapi setidaknya itu bukan satu-satunya. Seperti yang disebutkan, Mars menyembunyikan salah satu rahasia terbesarnya di bawah kutub selatannya yang membeku. Sebuah danau air cair luas yang terkubur. Radar mengungkapkannya saat memindai lapisan es di wilayah ini, namanya sulit untuk diucapkan. Anehnya, air bisa tetap cair dengan temperatur serendah itu. Itu mungkin karena panas bumi di bawah permukaan Mars. Dan mungkin juga ada kehidupan di sana. Jadi, sekarang mereka berpikir untuk menyelidiki danau ini lebih dulu. Itu akan lebih mudah. Kerja Curiosity sungguh luar biasa dan terus bantu mengupas lapisan-lapisan iklim purba Mars, memberi potongan-potongan baru untuk teka-teki tentang apa yang terjadi kepada Mars. Hal ini bisa membantu kita menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Baru-baru ini para ilmuwan telah membuat penemuan mencengangkan yang bisa mengubah seluruh arah eksplorasi Mars. Ternyata ada lautan air cair di planet merah. Jadi masa depan tampak cerah. Kita bisa menggunakan air ini untuk mendukung misi di masa depan dan bahkan pindah ke Mars.
Karena kita tidak perlu lagi khawatir di mana bisa mendapatkan air yang sangat berharga ini. Benar kan? Tapi ada salah satu masalah besar. Lautan air cair ini ada di dalam Mars, sangat dalam sehingga kita tidak mungkin bisa sampai ke sana. Setidaknya itulah yang diklaim oleh analisis baru dari data seismik yang dikumpulkan oleh pendarat Mars Insight. Cadangan air dalam jumlah besar tampaknya merupakan penjelasan terbaik untuk beberapa keanehan seismik di planet merah. Jadi semua air yang berharga ini berada di luar jangkauan kita. Namun, kita harus menemukannya untuk memecahkan teka-teki sejarah akuatik tetangga kita yang memerah dan berdebu ini. Dan hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi di mana air itu berada dan berapa banyak air yang disembunyikan oleh planet ini. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Saat ini, para penjelajah kita sedang berlarian di permukaan planet merah, mengumpulkan semua data yang tersedia tentang geologi permukaan planet ini. Dan semakin jelaslah bahwa Mars dulunya pernah diselimuti air. Banyak faktor, mulai dari medan Mars sampai ke dasar danau dan delta kering purba, yang menunjukkan bahwa ada suatu masa di mana planet ini cukup lembab. Saat ini masih ada air di permukaan dan di bawah permukaan Mars, tapi dalam bentuk es dan sama sekali tidak seperti air yang ada di masa lalu. Untuk memahami seberapa banyak air yang ada di planet merah miliaran tahun lalu, kita harus tahu kemana perginya semua air ini. Ada dua tempat di mana air bisa saja menghilang, keluar angkasa atau ke bagian dalam Mars. Kemudian air tersebut bisa saja terisolasi sebagai reservoir cairan atau endapan es. Saat ini kita tidak punya cara untuk mengukur berapa banyak air yang pernah menghilang. Tapi sekarang kita akhirnya bisa mengetahui lebih banyak tentang pusat planet merah. Semua itu berkat pendarat Mars Insight. Wahana ini tidak beroperasi lagi, tapi sejak November 2018 hingga Desember 2022, Insight masih bisa mendengar dengungan dan gemuruh serta memantau aktivitas di bawah kakinya. Masalahnya, gelombang akustik yang dihasilkan oleh aktivitas seismik jauh di dalam planet ini dapat berubah sesuai dengan komposisi dan kerapatan materi yang dilalui gelombang tersebut. Dan para ilmuwan bisa mendapatkan banyak informasi dengan menganalisis perilaku gelombang seismik. Dalam hal ini, mereka menggunakan model yang mirip dengan model yang digunakan untuk memetakan ladang minyak bawah tanah dan akuifer di planet tempat tinggal kita. Kemudian, dengan bantuan model ini, mereka menganalisis data yang dikumpulkan Insight di Mars. Mereka menemukan bahwa penjelasan terbaik adalah adanya lapisan batuan retak yang retakannya terisi air jauh di bawah permukaan planet merah. Lapisan itu bisa jadi berada di kedalaman 11-19 km, karena itu akan sangat sulit bagi misi-misi masa depan untuk menjangkaunya. Penemuan baru ini bisa membantu kita memahami siklus air di Mars. Dengan mengonfirmasi keberadaan waduk besar berisi air cairan, kita bisa mengintip seperti apa iklim di Mars dulu atau seperti apa iklim di Mars suatu hari nanti. Dan jika dulu Mars memiliki banyak air, Mars bisa jadi layak huni di masa lalu dan mungkin bisa dihuni di masa depan. Air sangat penting bagi kehidupan yang kita kenal. Jadi, waduk air bawah tanah di planet merah bisa jadi sudah layak huni. Mungkin saat ini, mikroorganisme kecil atau bahkan makhluk bertentakel sedang menjalani kehidupan mereka dalam kenyamanan rumah bawah tanah mereka. Di bumi, tambang-tambang yang sangat dalam bisa menampung kehidupan. Dan dasar samudra dengan tekanannya yang luar biasa besar dan tidak bisa dipercaya juga bukan tanpa kehidupan. Sejauh ini kita belum menemukan bukti adanya kehidupan di Mars. Tapi untuk saat ini, sepertinya tempat ini berpotensi untuk mendukung kehidupan. Data Insight menunjukkan bahwa kemungkinan besar tidak ada banyak es air di kerak atas planet ini, setidaknya di area sekitar pendaratan. Tapi jika ternyata ada lapisan yang kaya air jauh di bawah permukaan dan membentang di seluruh bagian planet, maka akan ada cukup air untuk mengisi dasar samudra purba dan bahkan lebih banyak lagi. Mars bukan satu-satunya tempat di luar bumi yang memiliki air atau tempat di mana kita bisa menemukan air suatu hari nanti. Ambil contoh bulan misalnya.
Di satelit alami bumi ini, air bisa ditemukan di seluruh permukaannya. Tapi, air yang ada di sana bukanlah air seperti yang kalian bayangkan. Di bulan, sebagian besar air masih berupa es dan distribusinya tidak merata. Sebagai contoh, kutub-kutub bulan merupakan area yang tidak pernah menerima sinar matahari. Inilah alasan mengapa kutub-kutub itu sangat dingin. Jadi, tidak heran ada banyak es di sana. Es di area ini juga sering bercampur dengan tanah bulan dan bersembunyi jauh di bawah permukaan. Lalu ada Enceladus, bulan terbesar ke-6 di Saturnus. Pada kenyataannya, ukurannya tidak terlalu besar, hanya 505 km. Dengan kata lain, bulan ini cukup kecil untuk masuk ke dalam Arizona. Oh, kita harus mencobanya. Yang menarik, ketika wahana Cassini pertama kali tiba di Saturnus, para peneliti menduga kalau Enceladus adalah bola es yang membeku. Tapi yang mereka lihat justru gumpalan partikel es dan uap air yang menyembur dari geyser di permukaan bulan. Tampak jelas ada lautan besar di antara inti bulan yang berbatu dan cangkang esnya. Lalu ada bulan Jupiter, Europa. Para ilmuwan berpendapat bahwa dunia ini adalah salah satu tempat paling menjanjikan di tata surya dalam hal pencarian bentuk kehidupan baru. Itu karena Europa memiliki lautan air asin yang sangat luas sedalam 64 hingga 161 km. Meskipun berada di bawah lapisan es setebal 16 hingga 32 km, Europa masih berpotensi untuk dihuni. Para astronom meyakini bahwa gumpalan air bisa saja meletus dari celah-celah lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan ini keluar angkasa. Temperatur, tekanan, dan kimiawi di Europa sangat berbeda dengan di bumi, dan para astronom masih belum yakin bagaimana perilaku es di sana. Itulah alasan utama mengapa mereka belum mengetahui seberapa dalam atau besar waduk air di Europa dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencair. Tapi dari semua tempat di mana kita bisa menemukan air di alam semesta, yang paling aneh adalah ruang angkasa. Pada tahun 2011, dua tim astronom menemukan awan air yang melayang-layang bebas di antara bintang-bintang. Awan itu merupakan waduk air terbesar dan terjauh yang pernah dideteksi. Jadi, awan uap air yang masif ini mengelilingi lubang hitam, tapi bukan sembarang lubang hitam. Lubang hitam yang satu ini adalah kuasar yang berada 12 miliar tahun cahaya jauhnya dari bumi. Kondisi di sekeliling kuasar ini haruslah sangat istimewa untuk bisa menghasilkan air dalam jumlah yang sangat besar. Awan ini mengandung 140 triliun kali lipat volume seluruh air di bumi. Jumlah itu cukup untuk menyediakan air ke setiap orang di bumi sebanyak 20.000 kali lipat air di bumi. Kedengarannya gila bukan? Tapi ada hal yang lebih keren lagi. Para astronom menduga awan air ini terbentuk hanya 1,6 miliar tahun setelah alam semesta terbentuk. Penemuan ini merupakan tanda lain bahwa air sudah ada di alam semesta, bahkan sejak alam semesta masih sangat muda. Tapi inilah yang menarik. Sebelum mereka menemukan ini, para ilmuwan belum pernah mendeteksi uap air sejauh ini. Tentu saja ada air di galaksi Bima Sakti, tapi sebagian besar air itu membeku dalam bentuk es. Penemuan ini benar-benar mendobrak batas-batas yang kita ketahui tentang air di alam semesta. Keluarga kosmik yang indah. Perkenalkan, Mars. Kamu pasti sudah mengenalnya. Dua bola kecil ini adalah Phobos dan Deimos, bulan-bulan kecil Mars. Tapi, sepertinya Mars tidak memperlakukan mereka dengan baik. Phobos dan Deimos diyakini sebagai asteroid yang tertawan. Namun, Phobos perlahan bergerak mendekati Mars akibat gravitasi dan diperkirakan akan hancur oleh gravitasi planet ini dalam kurun waktu 30 hingga 50 juta tahun mendatang. Saat itu aku sudah tidak ada. Sepertinya peristiwa ini akan menghasilkan cincin serpihan di sekeliling Mars, mirip dengan cincin Saturnus. Akan tetapi, proses ini merupakan fenomena alam dan bukan tindakan penghancuran oleh Mars. Tampaknya, Phobos sedang terkoyak oleh gaya gravitasi planet merah yang dahsyat. Tapi tunggu, masih ada lagi. Phobos memiliki lekukan-lekukan paralel aneh di seluruh permukaannya. Awalnya, ini diduga berasal dari tabrakan asteroid. Tapi kini para ilmuwan menduga penyebabnya adalah tarikan gravitasi Mars yang sangat kuat. Benar-benar dahsyat.
para ilmuwan punya gagasan menarik bahwa ketika benda langit kecil seperti Phobos berada terlalu dekat dengan benda langit besar seperti Mars, maka benda kecil itu akan meregang ke arahnya. Mereka menyebutnya gaya pasang surut. Phobos diprediksi akan meregang sedemikian rupa hingga ia akan terbelah. Luar biasa kan? Puing-puing dari bulan itu akan membentuk cincin kecil di sekeliling Mars, seperti cincin Saturnus. Sebelumnya, sebagian orang mengira garis-garis loreng di Phobos disebabkan oleh gaya pasang surut, tapi teori itu dipatahkan karena bulan ini terlalu empuk. Tapi sekarang, para peneliti jenius ini melakukan simulasi komputer dan menemukan bahwa kemungkinan ada cangkang keras di bawahnya yang bisa menciptakan lekukan-lekukan di permukaannya. Tapi jangan khawatir, dengan kecepatan yang dimiliki Phobos, ia akan menabrak Mars sekitar 40 juta tahun lagi. Tapi jika gaya pasang surut sudah mengoyaknya, mungkin ia tidak akan bertahan selama itu. Namun kita masih punya kesempatan untuk mempelajari Phobos lebih jauh. NASA baru saja memilih 10 peneliti hebat dari seluruh Amerika Serikat untuk bergabung dengan tim kerja sains dalam misi Martian Moon Exploration JAXA atau yang disingkat MMX. Sebagai ilmuwan yang didukung NASA, mereka akan membantu JAXA menjelajahi 2 bulan Mars, Phobos dan Deimos. Mereka bahkan berencana mendarat di Phobos dan mengambil sampel permukaannya. Misi ini akan diluncurkan pada tahun 2024 dan kita akan mendapatkan sampelnya pada tahun 2029. 7 peneliti yang beruntung akan menggunakan instrumen penerbangan MMX untuk melakukan penelitian. Phobos adalah bulan yang sangat aneh. Diameternya hanya 27 km dan mengorbit Mars pada jarak 6.000 km tepatnya. Jaraknya jauh lebih dekat daripada bulan milik bumi yang membutuhkan 27 hari untuk mengorbit bumi. Tapi Phobos berada dalam spiral kematian menuju Mars dan perlahan jatuh ke permukaan planet ini dengan kecepatan 1,8 meter setiap 100 tahun. Tapi pasti ada alasan kenapa Mars bertindak sekejam itu, bukan? Bagaimana kalau itu semua hanya karena dendam? Oke, bayangkan ini, Mars sedang asik sendiri, panas dan penuh air seperti bumi yang masih muda. Mars memiliki medan magnet yang melindunginya dari radiasi kosmik dan menjaga atmosfernya tetap tebal. Semuanya berjalan baik. Tapi kemudian, setidaknya 20 asteroid masing-masing seukuran negara kecil menghantam Mars dengan sangat keras. Salah satunya bahkan meninggalkan kawah yang lebarnya hampir 3.200 km. Bayangkan bagaimana perasaan Mars yang memiliki 2 asteroid sebagai bulannya setelah apa yang dilakukan asteroid lain terhadap si planet merah ini. Seluruh tumbukan ini seperti pukulan telak ke perut Mars, dan medan magnetnya yang sudah lemah menjadi lumpuh. Inti Mars menjadi sangat panas dan tidak bisa bersirkulasi dengan baik, sehingga tidak ada lagi medan magnet yang melindungi planet ini. Ini seperti kita tidak mengenakan apa-apa di kedalaman Palung Mariana. Kalaupun bisa, kamu tidak akan berdaya, dan kedinginan itulah yang terjadi pada Mars. Jadi, Mars yang malang itu kini kedinginan, tidak terlindung dari sinar-sinar kosmik yang berbahaya. Ini seperti pergi keluar rumah tanpa tabir surya, bukan ide yang bagus. Tapi, setidaknya kita bisa belajar dari kesalahan Mars dan memastikan bumi tidak bernasib sama. Mungkin kita harus mulai berinvestasi pada asuransi asteroid. Tapi percayalah, planet merah ini sama sekali tidak jahat. Ia cukup bersahabat. Meskipun Mars tampak cukup keras terhadap Phobos, ada sesuatu yang bisa berkembang dengan bantuan Mars. Jadi begini, sebuah tim ilmuwan menemukan cara untuk menanam padi di Mars. Ya, kalian tidak salah dengar. Mereka menggunakan MMS, bukan cara kuno untuk mengirim gambar, tapi tanah khusus yang disebut Mojave Mars Simulant. Tanah ini dibuat menyerupai tanah Mars. Menariknya, tanah Mars mengandung garam perklorat yang bisa menjadi racun bagi tanaman. Jadi, tim menumbuhkan 3 jenis padi, 1 padi biasa dan 2 padi yang sudah mengalami rekayasa genetika dengan mutasi yang membuatnya lebih mampu menghadapi stres seperti kekeringan atau salinitas. Dan coba tebak, jenis mutan tersebut mampu tumbuh di tanah yang mengandung 1 garam perklorat per kilogram. Catat itu tanah Mars. Tapi tunggu dulu, padi yang ditanam di MMS tidak sebaik yang ditanam di tanah pot biasa. Jadi, tim memutuskan untuk mencampur 1/4 tanah pot dengan simulan Mars. Dan lihatlah hasilnya, tanaman-tanaman itu mulai tumbuh lebih baik. Para ilmuwan tidak hanya berpikir soal memberi makan orang Mars. Mereka juga ingin melihat apakah temuannya bisa bantu menumbuhkan tanaman di tempat-tempat di bumi yang memiliki kadar garam tinggi.
Dan ketahuilah, proyek ini dimulai ketika dua peneliti bertemu untuk minum kopi dan memutuskan untuk mencoba menanam tanaman bersama. Wah, menarik sekali ya. Kamu mungkin akan berkata, "Hei, tapi kalau ingin menanam padi di Mars, kita harus mengirim air dalam jumlah sangat banyak dari bumi, karena tidak mudah untuk memuaskan dahaga tanaman ini." Kalian benar, diperlukan sekitar 1.700 liter air untuk menghasilkan 450 gram beras. Tapi tahukah kamu, para ilmuwan baru saja membuat pengumuman penting dalam Lunar and Planetary Science Conference di Texas. Mereka menemukan gletser peninggalan di dekat khatulistiwa Mars. Benar, ada es di Mars, bahkan di dekat ekuator. Ini berita besar, dan bisa berarti ada lebih banyak es di bawah permukaan Mars. Bukan sembarang gletser, tapi gletser peninggalan yang panjangnya diperkirakan 6 km dan lebarnya mencapai 4 km. Itu setara sebuah kota kecil. Kawasan ini memiliki semua fitur gletser, termasuk celah gletser dan kumpulan moraine. Tapi ini bukan es, melainkan endapan garam yang terbentuk di atas gletser dan tetap mempertahankan bentuknya. Lalu bagaimana endapan garam ini terbentuk? Rupanya material vulkanik yang menyelimuti wilayah tersebut mungkin ada hubungannya dengan itu. Ketika unsur-unsur ini bersentuhan dengan es cair, garam sulfat bisa terbentuk dan terakumulasi menjadi lapisan kerak yang keras. Seiring waktu, erosi menghilangkan material vulkanik, mengekspos sulfat, dan menampakkan fitur unik gletser. Gletser ini masih muda, kemungkinan berasal dari periode geologi Amazon. Artinya, Mars pernah memiliki es di permukaannya belum lama ini. Entah rahasia es apa lagi yang disembunyikan Mars. Tapi tunggu dulu, masih banyak penelitian yang harus dilakukan. Para ilmuwan perlu mencari tahu apakah masih ada es cair yang tersimpan di bawah endapan garam atau sudah lenyap seluruhnya. Dan jika masih ada es cair di titik-titik dangkal di dekat ekuator, itu bisa berdampak besar bagi penjelajahan manusia. Bayangkan jika kita bisa mengekstrak air dari dalam tanah di lokasi yang lebih hangat. Itu akan memberi perubahan besar. Jadi, mari kita lihat apa lagi yang ditemukan para ilmuwan ini terkait si tetangga merah kesayangan kita. Mungkin suatu hari nanti kita akan bisa mengunjungi gletser garam itu secara langsung. Sampai jumpa lagi. Kenakan helm antariksamu, karena wahana penjelajah Curiosity milik NASA baru saja menemukan formasi batuan paling aneh yang pernah ada. Tepatnya di hari April Mop. Sungguh kebetulan yang sangat menarik, bukan? Wahana ini menangkap sejumlah foto bebatuan yang tampak seperti tulang naga. Ayo kita kembali ke tahun 2012 saat Curiosity melakukan pendaratan perdana di Mars. Ia seperti ratu lebahnya robot penjelajah yang terbesar dan paling mumpuni saat itu. Dan sejak saat itu, Curiosity terus membuat gebrakan. Wahana ini bahkan menemukan bukti adanya air dan molekul organik di Mars. Temuan ini merupakan lompatan besar dalam upaya kita mencari tahu apakah Mars pernah dihuni makhluk hidup. Tapi hey, jangan lupa kalau Curiosity bukan robot muda lagi. Ia sudah menjelajahi Mars selama 11 tahun, dan masa kejayaannya mungkin sudah lewat dengan diluncurkannya wahana Perseverance yang baru. Meski demikian, Curiosity masih bisa menangkap imajinasi kita dengan kemampuannya menemukan bebatuan yang tampak tidak asing. Dari objek mirip tulang belakang ikan sampai yang menyerupai lampu lalu lintas, Curiosity sudah memberi kita banyak hal untuk dikagumi. Tapi saat ini, internet tengah ramai dengan kehebohan atas foto-foto mencengangkan dari kamera utama Curiosity. Orang-orang heboh membahas sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai tulang naga. Seorang ahli astrobiologi mengakui, kita sudah sering melihat benda-benda aneh di Mars. Tapi yang satu ini melebihi ekspektasi. Teori yang ada saat ini adalah gelombang unik pada struktur ini terbentuk akibat erosi yang sangat parah yang mungkin disebabkan oleh angin Mars. Kamu mungkin berpikir, oke, keren, tapi apa menariknya batu yang aneh ini? Sebagai permulaan, ini adalah pengingat akan betapa banyak hal yang masih harus kita ungkap terkait planet merah yang misterius ini. Sementara kita mengamati tulang naga dan melamun tentang petualangan antar planet, Curiosity justru serius bekerja. Misi utamanya adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin dan mencari tahu apakah Mars pernah menjadi rumah yang nyaman bagi bentuk kehidupan makhluk yang sangat kecil. Ini bukan kali pertama Curiosity kita menemukan sesuatu yang luar biasa. Robot penjelajah ini juga pernah memberi kita kesempatan melihat sebuah batu kecil di planet merah. Batu ini memiliki kemiripan luar biasa dengan fosil buku. Bisakah kamu bayangkan menemukan perpustakaan Mars?
Pada hari ke-3800 dalam misinya di Mars, wahana ini mengabadikan penemuan yang tidak biasa ini. Dengan menggunakan Mars Hand Lens Imager yang terpasang di lengan robotiknya, Curiosity memotret batu yang tampak seperti diambil langsung dari mimpi terliar seorang pustakawan. Sebelum terlalu hanyut dalam fantasi tentang bahan bacaan luar angkasa, kita bahas dulu dimensi batu ini. Meskipun bentuknya menyerupai buku, ukurannya sangat kecil. Bahkan, lebarnya hanya 2,5 cm. Jadi jangan berharap buku terlaris Mars berikutnya akan terbit dalam waktu dekat. Buku ini lebih mirip edisi saku, cocok untuk bacaan singkat selama perjalanan antar planet. Nah, sebelum kamu terlalu bersemangat dengan penemuan ini, ketahuilah bahwa para petinggi NASA mengatakan batuan berbentuk aneh cukup umum ditemukan di Mars. Selain itu, angin Mars yang berhembus tanpa henti selama miliaran tahun telah menyapu semuanya kecuali sisa-sisa yang berbentuk unik ini. Curiosity cukup jeli dalam melihat formasi yang tidak biasa. Pada bulan Februari 2022, penjelajah ini menemukan bunga mineral dengan pola bercabang yang tampak seperti ditata oleh perangkai bunga. Ukurannya sangat kecil dengan lebar 1 cm. Dan hanya beberapa minggu kemudian, pada tanggal 16 Februari, Curiosity berhasil memotret beberapa bukti bebatuan dari Danau Purba yang menampilkan riak kecil dan ombak yang membeku dalam waktu. Kalau kamu mengira Mars hanyalah gurun merah yang gersang, pikirkan lagi. Para ilmuwan bahkan menemukan bentuk-bentuk berskala lebih besar yang terukir di permukaan Mars oleh air purba. Contohnya, ada formasi batuan yang sangat mirip dengan wajah boneka beruang yang lucu. Siapa sangka Mars punya sisi menggemaskan. Dan terlebih lagi, ada batu lain yang terlihat mirip dengan tokoh kartun berambut keriting. Tapi, Curiosity tidak hanya menemukan keanehan dan hal-hal ganjil. Masih ingat pada tanggal 2 Februari lalu, saat wahana ini mengungkap foto-foto sinar matahari pertama yang jelas di Mars? Bayangkan ini, saat matahari berada di bawah cakrawala Mars waktu terbit atau terbenam, sinarnya menciptakan pemandangan yang memukau sewaktu menembus celah-celah awan. Ini seperti pertunjukan cahaya laser dari alam. Bahkan ada gambar di internet yang menampilkan pintu di Mars. Bukan, ini bukan lorong rahasia yang bisa dilewati oleh makhluk hijau Mars untuk keluar masuk. Dunia maya menjadi heboh ketika Curiosity menangkap foto yang tampaknya menunjukkan sebuah objek menyerupai pintu. Lalu, muncullah teori-teori aneh dan kehebohan intergalaksi. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Para ahli sudah memberikan penjelasan yang sederhana. Menurut spesialis yang cukup paham tentang geologi Mars, struktur ini kemungkinan besar adalah hasil erosi alami. Memang jawaban yang membosankan, tapi erosi lagi-lagi menjadi penyebabnya. Beberapa ilmuwan juga menimpali dengan sedikit humor soal ini. Mereka mengatakan pintu itu hanya setinggi kurang dari 1 meter. Jadi, kalaupun kita percaya itu adalah pintu untuk penduduk Mars, yang harus kita bayangkan adalah jenis makhluk luar angkasa sangat kecil, seperti Hobbit Mars. Tapi, ayo kita kembali ke dunia nyata. Menurut kesepakatan para ahli, pintu itu tidak lebih dari sebuah celah kecil di batuan yang dibentuk dengan sempurna oleh kekuatan alam. Lapisan-lapisan yang terlihat itu kemungkinan terbentuk sekitar 4 miliar tahun lalu dalam kondisi sedimen dan kemungkinan besar terjadi di sungai atau bukit pasir yang tertiup angin. Angin di Mars bekerja keras mengikis lapisan-lapisan ini seiring waktu, meninggalkan fitur-fitur menarik yang kita lihat sekarang. Dan jika diperhatikan dengan saksama, kamu akan melihat beberapa rekahan vertikal alami yang tampak di foto. Rekahan-rekahan ini merupakan hasil pelapukan batuan di Mars. Dan struktur seperti gua kecil yang kita sebut pintu ini tampaknya terbentuk di titik temu antar rekahan ini dengan lapisan-lapisan yang telah disebutkan sebelumnya. Ini seolah batu raksasa Mars menggelinding jatuh dan menciptakan pintu masuk gua yang aneh itu. Ada juga kawah Mars terkenal yang bukan hanya sekadar lubang biasa di tanah, tapi penuh dengan batu opal mengkilap. Menurut sebuah penelitian baru, lingkaran cahaya misterius yang mengelilingi retakan di kawah Mars sebenarnya tersusun dari batu opal yang kaya akan air. Bisakah kamu membayangkannya? Mars, planet penuh permata. Curiosity sekali lagi membantu dan melakukan pengintaian mendalam. Tampaknya ada dasar danau kuno di Mars yang sudah mengering dan penuh dengan batu-batu opal. Objek-objek ini bisa menjadi bukti bahwa air dan batuan pernah ada di bawah permukaan Mars, jauh lebih mendekati zaman modern dari yang diperkirakan sebelumnya. Sekarang, ketika para ilmuwan bicara soal air, kamu tahu kalau mereka sedang mencari tanda-tanda kehidupan. Bagaimanapun juga, air sangat penting bagi kehidupan yang kita kenal. Tapi masalahnya, air sudah tidak mengalir lagi di Mars.
Jadi, para ilmuwan pintar ini harus mencari tanda-tanda geologis bahwa air pernah ada di sana. Apa hubungan opal dengan air di permukaan Mars? Nah, untuk menghasilkan opal dibutuhkan batuan yang mengandung banyak sekali silika dan juga air. Dan masih ada lagi, para peneliti juga menyelami arsip foto-foto Curiosity dan menemukan bahwa lingkaran cahaya yang kaya akan opal tidak hanya berada di satu tempat, melainkan tersebar di seluruh penjuru kawah Gale yang seperti sebuah danau purba yang sangat luas. Jadi, apa yang dilakukan oleh para ilmuwan pintar ini selanjutnya? Mereka melakukan beberapa pengujian tentunya. Menggunakan instrumen canggih Curiosity, mereka memastikan lingkaran cahaya berwarna terang ini benar mengandung opal. Semua data ini dan foto-foto halo di rekahan yang keren dari awal misi membawa para peneliti pada sebuah kesimpulan yang mencengangkan. Air pasti masih ada di kawah Gale dalam waktu yang lama setelah danau purba itu mengering. Artinya, kehidupan mungkin pernah ada di Mars dan lebih lama dari yang kita duga. Bahkan mungkin sampai pada periode geologi modern Mars yang dimulai sekitar 2,9 miliar tahun lalu. NASA membuat wahana penjelajah keren bernama Curiosity dan mengirimnya ke Mars untuk melihat apa lagi yang bisa kita tahu tentang planet merah. Planet yang mungkin akan menjadi rumah kita selanjutnya. Curiosity telah menjelajahi permukaan Mars, melakukan pengukuran dan mengumpulkan data tentang planet ini selama lebih dari 10 tahun. Dan Curiosity menemukan beberapa bebatuan terkikis gelombang di permukaan Mars yang awalnya diduga sebagai daerah kering. Para ilmuwan meyakini area ini sebenarnya dasar danau. Mungkin saja ini dasar danau yang mengering dan sedimen serta benda-benda lain berakhir menumpuk di sana. Semua ini bisa memberi kita beberapa petunjuk penting tentang sejarah danau tersebut. Misalnya, jenis organisme yang mungkin pernah hidup di sana, seberapa dalam danaunya, berapa lama danau itu ada di sana, dan hal-hal serupa. Pola-pola gelombang ini memberitahu kita bahwa bebatuan ini mungkin terbentuk ketika angin Mars yang kuat menggerakkan air di danau purba yang besar ini. Kamu tahu suara spesifik yang bisa didengar saat memegang kerang di telinga? Kamu bisa mendengarnya karena udara terperangkap di dalam cangkang dan bergesekan dengan dinding-dindingnya. Udara tidak dapat keluar, sehingga bergetar pada frekuensi yang bergantung pada ukuran cangkang. Dengan kata lain, kamu merasa mendengar suara ombak yang menghantam pantai. Itulah Mars dalam imajinasiku sekarang. Tempat di mana kita masih bisa mendengar suara ombak yang telah lama hilang menghantam pantai danau raksasa yang misterius. Selama misinya, Curiosity juga menemukan sebuah benda logam yang ternyata adalah meteorit. Batuan tidak biasa yang berasal dari luar angkasa ini terbentuk dari nikel dan besi. Namanya kakao. Dan besarnya seukuran mobil kecil, panjangnya 2 meter, dengan berat lebih dari 1 ton. Ini merupakan temuan penting karena kita jarang menemukan benda-benda logam di permukaan Mars. Sebagian besar batuan di sana terbentuk dari basal atau material vulkanik lainnya, sehingga bongkahan logam itu bisa memberitahu lebih banyak tentang sejarah dan terbentuknya Mars. Ditambah lagi, logam ini sangat menonjol. Permukaan Mars berwarna merah karena oksida, sedangkan kakao tampak metalik dan berwarna abu-abu gelap. Bongkahan logam ini juga berbentuk bulat dan halus, yang berarti pernah melewati atmosfer Mars. Robot-robot lain juga telah menjelajahi Mars, misalnya Mars Reconnaissance Orbiter atau MRO, milik NASA yang menemukan bukit pasir berbentuk lingkaran. Bukit pasir biasanya sangat umum ditemukan di planet merah. Bentuk dan ukurannya pun bermacam-macam, tapi bukit pasir yang melingkar seperti ini sangat jarang ditemukan. Bukit-bukit pasir ini terdiri dari pasir berwarna gelap dengan material berwarna lebih terang di sekelilingnya. Dan kerennya, bukit pasir ini tersusun dalam pola khusus mirip jari-jari roda. Bisa jadi, ini karena cara angin bertiup. Kembali ke Curiosity. Wahana ini telah menjelajahi banyak hal menarik lainnya, seperti kadar oksigen di atmosfer Mars. Kadarnya berubah-ubah tergantung musim. Ada lebih banyak oksigen di musim semi dan musim panas, tapi penyebabnya masih belum jelas. Dan tentu saja, itu pun tidak cukup bagi kita untuk bisa bernapas di sana. Konsentrasi oksigen di Mars adalah 0,1% atau sekitar 100 kali lebih rendah dibanding konsentrasi oksigen di atmosfer bumi.
Atmosfer Mars sebagian besar terdiri dari karbon dioksida dengan sedikit gas-gas lain. Curiosity begitu canggih hingga bisa menganalisis usia batuan yang ditemukannya. Tampaknya, batuan-batuan itu jauh lebih tua dari yang kita duga sebelumnya. Beberapa di antaranya berusia lebih dari 3 miliar tahun. Curiosity juga menemukan molekul organik dalam sampel tanah. Molekul-molekul ini pada dasarnya adalah bahan penyusun kehidupan. Ini tidak langsung membuktikan adanya kehidupan di Mars, tapi menunjukkan kemungkinan adanya kehidupan di Mars di masa lalu. Curiosity menemukan kemungkinan bukti adanya waduk besar air dalam wujud cair di bawah lapisan es di Kutub Selatan, yang mungkin sangat asin dan penuh dengan berbagai mineral. Salinitas yang tinggi ini adalah alasan kenapa air ini bisa tetap cair pada suhu di bawah titik beku. Akan sangat menyenangkan jika ada semacam lautan di bawah permukaan untuk berendam, terutama ketika angin Mars yang ganas tengah mengamuk di permukaan. Dan akan sangat menyenangkan jika ada sesuatu yang dapat melindungi kita dari tingkat radiasi yang sangat tinggi di planet merah. Ada beberapa bahan kimia dan garam yang cukup beracun di tanah Mars, yang bisa sangat buruk bagi manusia. Astronot berpotensi terpapar bahan kimia beracun ini, baik melalui kontak langsung dengan tanah atau dengan menghirup debu yang mengandung garam-garam ini. Selain itu, zat-zat ini juga bisa menjadi masalah untuk menumbuhkan tanaman. Ini penemuan yang sangat penting untuk misi jangka panjang ke Mars, karena para astronot harus bisa menanam makanan mereka sendiri agar bisa bertahan hidup di sana. Hal lain yang mendukung gagasan adanya kehidupan di Mars adalah penemuan metana di sana. Metana merupakan temuan yang sangat penting karena biasanya organisme hidup menghasilkan gas ini. Jadi, dari mana asalnya kalau bukan dari mereka? Pada kenyataannya ada beberapa penjelasan yang mungkin untuk itu. Salah satunya adalah aktivitas geologi dari waduk bawah tanah. Gagasan lainnya adalah meteorit membawa metana ke planet merah. Yang menarik adalah kadar metana lebih tinggi di area tertentu. Jadi, ya, entah apa pendapatmu, tapi aku masih berpegang pada teori bahwa metana itu berasal dari organisme hidup. Ada kemungkinan bahwa gunung berapi di Mars masih aktif. Kita tahu ada banyak gunung berapi yang sudah punah di planet merah, tapi kita tidak pernah menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan kalau sebagian gunung berapi itu masih hidup. Para ilmuwan mempelajari endapan vulkanik dan menemukan bahwa beberapa gunung berapi mungkin meletus sekitar 50.000 tahun lalu. Sebelumnya, semua mengira letusan terakhir terjadi 3 hingga 4 miliar tahun lalu. Andai kita bisa memadatkan sejarah geologi Mars menjadi hanya 1 hari, itu setara dengan letusan yang terjadi sedetik lalu. Jadi, kita tidak akan pernah tahu, mungkin masih ada magma yang menggelegak diam-diam di bawah permukaan Mars. Generasi masa depan yang mungkin akan membangun kehidupan mereka di sana bisa bersenang-senang. Mars berubah menjadi tempat yang dingin dan tandus, sehingga tidak bisa mendukung kehidupan seiring berjalannya waktu. Dan salah satu penyebab utamanya adalah hilangnya atmosfer. Planet merah dulunya memiliki atmosfer yang jauh lebih tebal, mirip dengan atmosfer bumi. Salah satu alasan utamanya adalah medan magnetnya yang relatif lemah. Medan magnet bumi bantu melindungi atmosfer kita dari angin surya, yaitu aliran partikel bermuatan yang berasal dari matahari. Tanpa perlindungan ini, tidak ada yang menjaga Mars dari kekuatan sangat besar ini yang akhirnya mengikis sebagian besar atmosfernya. Faktor lain yang berperan besar dalam hilangnya atmosfer Mars adalah gravitasinya yang relatif rendah. Karena gravitasi Mars lebih lemah daripada bumi, molekul gas lebih mudah lepas ke ruang angkasa. Jadi, Mars mungkin dulunya lebih mirip dengan planet tempat tinggal kita. Tapi dengan atmosfernya yang tipis saat ini, Mars tidak bisa menyimpan panas, sehingga membuatnya sangat dingin dan sangat sulit untuk dijelajahi. Tapi, mungkin lebih baik bagi kita untuk tidak mengunjungi planet merah di masa lalu. Ada cerita tentang banjir besar purba yang mungkin pernah terjadi di sana. Jadi, ya, planet merah mungkin dulunya tempat yang lebih basah dan lebih ramah dibanding sekarang, dengan sungai-sungai yang mengalir indah dan danau-danau menakjubkan, kolam-kolam dan perairan lainnya. Dan beberapa penelitian menunjukkan bukti adanya kanal-kanal besar yang terukir di permukaan planet. Kanal-kanal ini jauh lebih besar daripada yang pernah kita temukan di planet ini.
Ini menyeratkan bahwa banjir besar terjadi miliaran tahun yang lalu. Mungkin banjir besar itu terjadi karena berbagai faktor, seperti aktivitas vulkanik, pencairan es, dan pelepasan karbon dioksida dari kerak planet. Banjir tersebut mungkin juga menciptakan beberapa genangan air sementara. Semoga saja ini akan menjadi petunjuk yang lebih menarik untuk menemukan jejak kehidupan mikroba. Bagaimana menurutmu?